teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga hari ini baik, sehat, bahagia selalu ya. Amin. Oke, teman-teman, di sini aku akan melakukan general reading ya, atau lebih tepatnya sih general love reading ya, untuk teman-teman semuanya. Mengenai situasinya nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oke. Ini energi umum, energi banyak orang, energi kolektif. Jadi hasilnya nanti pun bisa resonate, bisa juga enggak. Energinya juga dapat vice versa atau kebolak-balik kayak gitu ya. Oke. Di sini aku akan mulai shuffle. Aku ambil 7 kartu di sini ya. Oke. Di sini ada Eight of Pentacles. Ada King of Wands, Ace of Cups, the Star, Two of Wands, Six of Pentacles, dan juga ada King of Cups. Oke. Baik. Di sini kalau yang aku lihat mengenai permasalahan teman-teman ya. Oh ya, sebelum itu aku mau kasih tahu ini lebih cenderung ke zodiak Aquarius ya. Sejauh ini aku rasa itu. Tapi nanti kita coba cek ke depannya zodiak apa saja yang akan muncul ya. Baik, di sini lebih ke situasi ingin memperbaiki hubungan kayak gitu ya. Nah, bisa jadi teman-teman ini hubungannya yang kemarin ya, atau hari-hari kemarin tuh memang sedang kurang baik ya, sehingga teman-teman saat ini berusaha untuk memperbaiki hubungan yang sudah dijalani selama ini ya. Mungkin beberapa waktu kemarin menemui kendala atau ada masalah ya. Tapi di sini teman-teman berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut gitu. Oke. Di sini aku rasa ya, seseorang yang sedang mengawasi pasangannya ya. Nah, mungkin dia mengawasi pasangannya ini karena curiga ya, pasangannya ada dekat dengan yang lain di belakang dia ya. Nah, ini kalau yang aku lihat situasinya, mungkin seseorang yang sedang mengkhawatirkan atau mengawasi pasangannya ini lebih kayak lebih takut, bukan takut sih, kayak dia tahu atau dia merasa ya, karena feeling dia kuat kalau pasangannya ada dekat dengan yang lain di tempat kerja kayak gitu. Karena beberapa waktu ini ya, pasangannya sering banget berubah sikap kayak gitu. Dan dia atau seseorang yang sedang mengawasi pasangannya ini, dia tahu, dia merasakan itu ada perubahan yang sangat signifikan terhadap pasangannya. Nah,
Ini sih kalau yang aku rasakan ya, seseorang ini ngerasa kalau memang pasangan sudah beda arah gitu ya, beda pemikiran. Yang sebelumnya kalian tuh bisa dikatakan selalu kompak gitu ya dalam menjalani berbagai hal, tapi akhir-akhir ini kalian selalu berdebat karena beda pemikiran, berbeda situasi juga sepertinya. Nah, karena mungkin ini terjadi ya, memang salah satu dari kalian sudah menghadirkan pihak ketiga gitu loh. Karena memang insting seseorang yang tulus kepada pasangannya itu pasti tajam banget, sehingga ketika pasangannya memiliki seseorang yang lain, pasti dia akan merasa gitu loh. Dan di sini kalau yang aku rasakan ya, seseorang yang terluka, seseorang yang sedang selalu mengawasi pasangannya ini selalu berusaha untuk mempertahankan hubungan, walaupun dia sadar dia sudah disakiti oleh situasi dan juga olehnya ya. Tapi karena dia merasa dia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan ini, pasti dia akan memikirkan hal-hal untuk kedepannya gitu loh. Apalagi kalau teman-teman ini udah memiliki buah hati ya, pasti mikir panjang banget gitu ya. Kasihan nanti anaknya kalau seandainya orang tuanya sampai berpisah hanya karena orang ketiga kayak gitu. Nah, kalaupun hubungan ini masih bisa dipertahankan, ya pasti akan aku pertahankan ya, sebisa aku, sekuat aku kayak gitu. Dan di sini kalau yang aku rasakan, seseorang yang tersakiti ini selalu memaafkan kesalahan dari pasangannya ya. Entah pasangannya udah melakukan kesalahan yang fatal pun dia tetap memaafkan di sini, karena memang hatinya yang bersih ya, kayak gitu kalau yang aku rasakan. Tapi untuk saat ini aku masih merasakan kalau seseorang yang menghadirkan orang ketiga ini masih tetap menjalankan situasi tersebut ya, atau bisa dibilang belum bisa diatasi ya. Oke, jadi ibaratkan orang yang tersakit ini berjuang untuk mempertahankan hubungan, berjuang untuk memisahkan pasangannya dari orang ketiga tersebut, tapi semua itu masih belum bisa terwujudkan gitu. Mungkin memang seseorang yang tersakiti ini masih mencari cara gitu ya, masih mencari cara gimana agar pasangannya ini bisa terlepas dari orang ketiga dan pasangannya ini bisa kembali lagi ke seseorang ini kayak gitu ya. Karena mungkin prinsip dari seseorang ini adalah mempertahankan hubungan yang sudah ada karena ada alasan yang besar di situ ya. Mungkin memang sudah memiliki buah hati ya, kayak gitu. Tapi di sini situasinya dia masih belum bisa disadarkan gitu loh ya. Jadi teman-teman sabar dulu yang memiliki situasi ini. Oke. Di sini untuk seseorang yang merasakan sakit hati karena dikhianatin pasangannya ya, apa pesan penting untuk kamu yang harus kamu dengar? Baik,
Di sini ada kartu Eight of Swords, Nine of Swords, Six of Swords, dan juga ada Three of Pentacles ya teman-teman. Di sini aku ngerasa kalau memang kamu benar-benar merasakan sakit hati yang sudah dalam, ya. Kamu kayak udah gak mau mikirin lagi hal-hal yang ngebuat mental kamu sakit, ya, mental kamu terganggu kayak gitu. Kamu pengen ngerasain kebahagiaan di sini. Walaupun kamu tahu posisi kamu saat ini cukup berat, ya, tapi kamu berusaha untuk bisa kuat di sini, ya. Berusaha untuk bisa memaafkan keadaan, memaafkan dia, seperti itu. Oke. Di sini mungkin memang meluluhkan hati seseorang, menyadarkan seseorang untuk ke jalan yang benar itu ya gampang-gampang susah gitu ya. Nah, gampangnya kalau kita mikirin suatu cara gitu, kita mikirnya itu mudah, tapi setelah dijalani itu nggak mudah gitu teman-teman ya. Memang harus butuh perjuangan yang ekstra gitu ya. Tapi ketika kita udah ada niat yang kuat dan mau terus berusaha, pasti kita mendapatkan jalan yang baik di sini. Kamu butuh partner, ya. Untuk teman-teman yang tersakiti, kamu butuh partner. Nah, bisa jadi kamu perlu sharing ke seseorang yang kamu anggap bisa dipercaya, ya. Nah, mungkin seseorang itu nanti yang akan bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu ini, ya. Nah, mungkin kalau kamu pengen tahu sesuatu tentang pasangan kamu dengan orang ketiga itu, kamu bisa itu ya, kayak ngajak temen atau sahabat kamu untuk mengetahui apa yang saat ini terjadi antara pasangan kamu dengan dia, ya. Istilahnya tuh kayak jadi detektif gitu loh, ya. Nah, mungkin kamu bisa minta tolong dengan teman dekat dia kah, atau teman dekat kamu, ya, untuk mengawasi dia ketika kamu sedang jauh kah, atau mungkin membantu kamu yang lain gitu. Intinya kamu butuh sharing di sini, ya, butuh sharing dengan seseorang yang tepat, dan tentunya seseorang ini bisa ngebantu kamu gitu, ya. Ada Ace of Cups lagi, ada Queen of Swords. Oke, di sini ketika kamu sendiri, kalau yang aku lihat, kamu selalu berusaha untuk melepaskan rasa sakit kamu, ya. Kamu seperti membersihkan pikiran negatif kamu, dan kamu selalu berusaha untuk bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk dia, kayak gitu. Walaupun di sini kamu yang tersakiti, teman-teman, ya. Ada Chariot. Oke, ada The Chariot di sini. Baik, di sini kamu harus ada pikiran lebih maju, ya teman-teman. Khususnya untuk teman-teman yang merasa tersakitin di sini. Kita nggak boleh lemah dengan situasi dimana kita harus tegas, ya. Apabila pasangan kita semaunya sendiri, apalagi punya orang ketiga, kita harus tegas di sini, ya. Kita harus ajak dia bicara, ya. Kita harus tahu mengenai kejelasan yang terjadi. Walaupun nantinya, ya, ketika kita sedang berdebat dengan pasangan kita membahas orang ketiga, pasti dia banyak menyangkal. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam situasi gitu, ya. Kita harus punya
pemikiran sendiri kayak gitu. Kita harus punya bukti sendiri, fakta yang ada ya. Nah, kita harus cari tahu fakta-fakta yang ada sebelum kita membicarakan itu dengan pasangan ya. Oke, kita di sini nggak boleh lemah. Apabila kita disakitin, kita harus kuat ya. Kita harus tegas, kita harus bisa memberantas hal-hal yang tidak baik ini, teman-teman ya. Dimana kita harus bisa menyelamatkan hubungan ya. Karena gini loh, setiap hubungan tuh pasti ada aja halangannya, ada aja rintangannya ya. Dan mengenai orang ketiga ini ada sebuah halangan, ada sebuah badai dalam hubungan kita. Nah, mungkin kita sedang diuji oleh semesta ya. Apakah kita kuat menjalani hubungan ini, melanjutkan hubungan ini atau tidak, kayak gitu ya. Kita memang ketika kita disakitin, dihianatin, kita pasti ada yang mengeluarkan air mata gitu ya. Maksudku ada sebuah situasi kita yang mengeluarkan air mata, kita menangis gitu ya. Tapi di balik itu ya, kita harus strong. Oke. Kita harus bisa jadi diri kita sendiri. Mungkin berpikir untuk mempertahankan hubungan itu adalah yang terbaik gitu loh ya. Tapi semuanya kita serahkan lagi ke Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila Dia mau memperbaiki hubungan bersama kita lagi, it's okay ya. Mungkin untuk kita yang jiwa pemaaf ya, pasti akan merasakan sebuah keseimbangan ketika Dia mau memperbaiki hubungan gitu ya. Tapi jika Dia tidak mau memperbaiki hubungan dan malah meninggalkan kita, nah di sini situasi yang menguatkan kita, yang harus ngebuat kita tuh semakin hari semakin strong, semakin kuat. Dan di titik ini yang nantinya akan menjadikan kita kedepannya tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah kita menerima ujian-ujian yang berat dalam hubungan kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin belum menemukan jalan keluar terkait masalah tersebut ya, lebih-lebih yang pasangannya sedang menghadirkan orang ketiga, kita hanya perlu berpikir positif ya. Kita mandiri ya, kita bisa menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri ya, seperti itu loh ya. Kalau memang Dia mau memperbaiki hubungan dengan kita, ya kita terima ya, karena memang Dia pasangan kita. Dan melupakan hal-hal yang pernah terjadi, kita maafkan kesalahannya. Tapi bila mana Dia lebih memilih untuk meninggalkan kita, oke, di sini waktunya kita untuk bangkit dan berdiri di kaki sendiri kayak gitu. Ada energi Aquarius, Cancer ya. Itu zodiak yang paling kuat, tapi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Readingan ini khusus untuk teman-teman yang masih bingung untuk memperbaiki sebuah hubungan, tapi masih bimbang juga, masih semu juga si dianya mau memperbaiki hubungan atau enggak gitu ya. Jadi kita harus berpikir positif gitu ya, untuk diri kita sendiri ya. Bila Dia mau memperbaiki ya silahkan ya, kita terima dengan ikhlas ya, dengan apa yang terjadi. Tapi seandainya kalau Dia mau pergi meninggalkan kita, di sini situasi yang membuat kita harus strong, begitu teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang resonate ataupun tidak resonate pun yang sudah menonton readingan ini, terima kasih ya. Semoga bahagia selalu, dijauhkan dari mara bahaya dan juga dari kelalaian ya. Oke. Untuk teman-teman yang ingin personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp yang ada di deskripsi box, teman-teman bisa cek. Dan untuk yang tidak resonate, jangan dipaksakan, mungkin bukan energi kamu. Oke. Terima kasih sudah menonton readingan ini. Salam santan, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye teman-teman.